Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman nih yang udah kepo sama Lanjutan si Kak Hesti ini gitu kan. Seru Jadi banget. di video kali ini ya Mas Ivan kita mau melanjutkan part 2-nya si Kak Hesti. Lanjutnya Kak Hesti ini yang kemarin nih. Sudah kepo pokoknya tontonin terus. Jadi yang baru banget bergabung kita ingetin lagi sekali lagi ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, Like, komen, and share. jangan lupa juga dong. Iya, nyalain loncengnya. Pokoknya ikutin video kita terus, dukung video kita terus. Biar banyak cerita-cerita horor yang iya, kita sampaikan ya. Mungkin buat teman-teman juga yang mau sharing cerita horornya atau pengalaman pribadinya, Mau datang langsung juga boleh. pokoknya hubungin kita aja ke Admin. atau ke DM ke Instagram kita yang kita cantumin di deskripsi. Jangan sungkan-sungkan, pokoknya langsung DM aja. Kita siap untuk menceritakan. Kita lanjut kali ya, kita masuk ya. Oke, Gimana ini ceritanya nih? ya. Alhamdulillah nih kita dikasih kesempatan lagi nih. Ya, jadi ada terusannya lagi nih. Mungkin Jadi- kalau dari cerita yang sebelumnya nih, teman-teman kan kita spill ya. Kita spill itu KST sempat melihat sosok putih di kerjaan dia yang baru, kantor dia yang baru gitu. Mungkin cerita detailnya sih gini, di saat jam mungkin sekitar jam 3 sore atau jam setengah 4 sore, di beliau ini kan si KST ngambil wudhu untuk sholat asar kan. Ini udah di kantor baru ya? Kantor baru nih, posisi di kantor baru si KST. Dia ngambil wudhu di kantornya untuk sholat asar. Biasalah melaksanakan sholat gitu kan. Nah, posisi dia melaksanakan sholat ini di dekat jendela kantornya, dan yang jendela itu menghadap kantor sebelahnya ini. Nah, kebetulan kantor sebelahnya ini bekas pinjol teman-teman gitu kan. Nggak tahu mungkin ada pengaruh apa gitu kan. Jadi kosong posisinya si kantor sebelah, dan sebelahnya itu benar-benar posisi pas jendela juga kebetulan. Kaca jendela gitu, dan kelihatan kalau secara itu kelihatan dalamnya itu kan kelihatan kosong lah gitu. Nah, di saat dia mau melaksanakan sholat, setelah sholat selesai, dia kan membuka mukena ya. Nah, perempuan membuka mukenanya, dia melihatlah ke arah jendela kantor sebelah ini, gedung sebelah ini. Nah, dia melihat sosok putih, jadi kayak grup orang, kayak bentuk orang tapi seperti pakai baju warna putih. Gimana ya posisinya tuh? Dia berdiri aja sih, jubah gitu, pakai jubah. Pakai jubah, dia kayak pakai ini kayak Duster seperti itu, daster kayak kuntilanak mungkin ya. Mungkin. Tapi beliau nggak berani natap atau negesin gitu loh, biasanya nggak berani jelas melihat dengan jelas gitu, karena kan siapa sih masa udah gedung kosong tiba-tiba ada cewek perempuan gitu pakai baju terus gitu seperti kuntilanak kan, masa ada sore-sore lagi gitu Sore kan. lagi belum malam. Nah, siapa nih, pasti kan langsung kaget dan langsung berasa cek gitu kan, langsung astagfirullahaladzim, dia langsung ngucap doa dan segala macam zikir dan sebutin. Alhamdulillahnya dari situ langsung nggak lama berapa detik beliau sambil baca doa sambil memejamkan mata ya pastinya kan, karena kaget dan takut wajar lah ya. Melihat sosok seperti itu yang tak kasat mata yang tiba-tiba melihat gitu. Yaudah, alhamdulillah hilang. Nah, nggak cuma itu doang nih teman-teman, Mas Ivan gitu kan. Si KST ini setelah dari kejadian itu beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, beliau di saat pulang kerja kan, si KST ini pulang kerja di jam 5 sore. Pulang dari rumah dari kantor ke rumahnya itu sekitar setengah 40 menit lah. Masih daerah Tangerang ya? Daerah Tangerang, 40 menit sampai 45 menit. Nah, kebetulan di saat di perjalanan itu kan pasti ketemu maghrib ya, maghrib di sekitar jam 6 lah. Harusnya kalau kita pulang kerja kan menuju ke rumah kita udah tahu dong lewat mananya gitu kan, otomatis sudah tahu oh ini belok kanan, belok kiri gitu kan, ini lurus gitu, perempatan gimana. Nah, si Kasih ini merasa seperti dibingungkan atau dibelokkan, entah atau mungkin pikirannya Kasih ini lagi kosong atau bagaimana ya.
seperti terkena apa ya? Setan sasar kali ya. Setan keder kalau dulu. Kalau dulu orang bilang keder kali ya. Nah, beliau ya jalan aja seperti biasa naik motor. Naik motor sih guys, naik motor. Kok sadar nggak sadar gitu, kok jalannya lewat sini gitu kan? Anjir, kenapa lewat sini gitu kan? Biasanya kan nggak lewat sini gitu. Tiba-tiba karena dia kebingungan ya, tiba-tiba ada bapak nih lewat. Pasti nanya dong ke Esti kan, karena dia nggak tahu jalannya gitu kan. Tanyalah ke si bapak ini, Pak, tahu nggak ya jalan menuju sini gitu, menuju ke arah dekat rumahnya itu. Nah si bapak ini diem aja. Nah, nggak tahu si bapaknya ini sosok yang lain ataupun bapaknya ini memang nggak tahu. Tapi emang kelihatannya manusia sih, manusia bapak gitu. Tapi dia hanya diem aja. Mungkin si bapak itu juga bingung kali nih. Ini kita juga nggak tahu. Iya, gitu mungkin kan. penglihatan dia beda, cuma KST juga mungkin kelihatan beda. Atau bapaknya ini melihat sosok KST ini seperti apa nggak tahu juga atau nggak melihat. Dia sama-sama bingung kali. Karena diam gitu kan, nggak ada respon sama sekali. Maghrib tuh ya posisi ya? Posisi maghrib saat itu. Nah sampai karena nggak ditanya kan dia tetap jalan terus dong sampai dia melihat kayak banyak gedung atau bangunan pabrik ya pabrik tapi itu masih kosong, masih berfungsi. Mungkin di jam segitu sudah off, sudah off atau sudah lagi jam break lah seperti itu. Nggak lama akhirnya dia berhenti sejenak untuk berdoa dong. Jadi memohon gitu kan, ya Allah, saya hanya mau pulang gitu kan. Tolong jangan sampai disasarin seperti ini gitu. Karena emang harusnya sih udah hafal ya. Kita aja kalau pulang kerja aja sambil dengerin musiknya kita udah tahu nih beloknya mana. Ya karena udah jalan sehari-hari gitu kan. Akhirnya dia di situ berdoa, diam sejenak. Alhamdulillah dikasih jalan, ya dia normal lagi. Normal, maksudnya jalan aja. Akhirnya keluar tuh dari yang di jalan yang tadi ada gedung atau pabrik itu, akhirnya bisa keluar dari sana. Berarti jatuhnya dia di maghrib linglung kayak gitu kali ya? Entah mungkin memang ya karena pikirannya capek kan, lelah di pekerjaan di kantor, terus kayak ya setan kan apalagi maghrib ya? Iya, maghrib. Setan lagi keluar-keluar itu. Banyak mengganggu lah seperti itu. Nah, mungkin ini juga ya buat teman-teman ya, jangan sampai bengong di jalan. Ya jangan lamun. Kalau lelah lagi capek mending melipir aja dulu kali ya sebentar. Pokoknya mungkin kalau buat yang muslim ya selalu zikir lah mungkin ya. Tapi posisi maghrib mending berhenti dulu sebentar. Berhenti dulu, mampir ke masjid, musola atau apa gitu, berhenti dulu sejenak. Nah dari situ pulanglah si KST ini pulang ke rumah. Nah dari pulang ke rumah pun nggak cuman pulang sampai udah, biasanya enggak. Jadi saat sampai rumah KST ini kan bertemu sama ibunya kan. Biasalah kayak pulang ya anak gini-gini gitu kan. Udah, nah biasanya KST kayak masih ngobrol, masih cerita biasa aja sama ibunya, tadi di jalan gini-gini atau gimana. Nih tiba-tiba si KST diem aja, ditanya tuh diem. Berarti masih linglung ya? Diem, iya, entah linglung atau masih kebawa nih sama si setan ini, kita nggak tahu gitu kan. Nah dari diem aja tuh dia di kamar pun nggak langsung bersih-bersih, jadi langsung kayak tiduran, memiringkan badan, langsung ditutup nih kepalanya pakai tangan seperti ini nih. Nah nggak jauh dari situ, nggak lama, maksudnya nggak lama dari sana, dari memiringkan badannya dan menutup kepalanya, KST ini langsung serupan sosok. Mungkin itu yang sosok yang tadi dia dibawa ke ngikut sana kali ya, nempel. Karena kita ingat lagi dari cerita sebelumnya mas ya, si KST ini kan termasuk perempuan atau yang orang yang mempunyai iga jarang ya, yang mungkin mudah atau ya wangi mungkin ya, banyak setan atau makhluk gaib yang bisa memasuki atau mengganggu dia gitu. Tuh, nah akhirnya dia kemasukan nih. Mulai lagi nih ya berarti ya, setelah sekian lama ini dia masih sering ya. Setelah dari situ masih mudah melihat dan lebih intens ya, lebih intens lagi ngeliatnya. Nah, di sana kan kebetulan pas di rumahnya ini tadi lupa cerita ya, kan di rumahnya ada calon suaminya si KST ini. Oh, KST ini udah mulai. Oh, karena emang ada rencana menikah. Nah, ada calon suaminya di rumah sedang mampir lah untuk membicarakan pernikahan. Oh, persiapannya. Nah, di saat suaminya datang kan KST masih di kamar posisinya kan. Tiba-tiba teriak-teriak kan.
suaminya bingung, calon suaminya kan bingung kan. Si ibunya pun memanggil, nah tolongin ini si Hesti gini-gini gitu. Kaget kali ya, Kaget dong si calon juga bingung kan. Kayak gitu kan. Ya udah, jadi dengan bingungnya si calon suami pun ya mencoba bantu dengan segala doa, dengan bacaan yang bisa ya. Iya, yang dia bisa gitu kan. Ya itu lumayan lama masih pada teman-teman kan, lumayan lama sekitar ada 15 menitan lah itu si makhluk itu menempel gitu. Nah makhluk itu cewek, tawa-tawa kayak iyalah ikut celana kayak biasa yang tawa-tawa kayak gitu kan. Tapi nggak ngomong apa-apa tuh ya, cuman nggak ngomong apa-apa, tawa aja. Tawa kayak ya kayak menggeram juga lah, kayak gitu. Kerasukan ya, kerasukan gitu kerasukan. Kan. Dia dari situ alhamdulillah dibaca-bacain sampai itu kan si ibunya Hesti ini mengambil bawang putih, bawang putih dipotek di ini ke mulutnya. Biasanya kan mungkin kalau makhluk halus atau setan takut ya, takut kan sampai diolesin diituin ke mulutnya gitu, kayak ya pokoknya biar si setan ini nggak suka lah, biar pergi gitu ya, segala cara lah kan, sampai dipencetin jempolnya, jempol kaki, jempol tangan segala macam ya. Alhamdulillah setelah 15 menit itu ya keluar sadar. Nah seperti orang kesurupan pada umumnya ya, setelah sadar ya nggak berasa apa-apa dan lemas doang gitu, rasanya capek gitu kan. Jadi ibaratnya badan kita nih dipakai sama orang gitu kan, kayak tanda kutip ya, maksudnya dipakainya itu maksudnya raganya tuh ya digunakan kan sama makhluk lain. Gitu. Ya, alhamdulillah ini apa namanya keluar kan makhluknya itu. Nah jadi nggak sampai situ aja nih, karena emang tadi dibilang dia Iga Jarang, masih berlanjut mas. Berarti lebih intens lagi ya nih, semakin dewasa mungkin semakin. Karena kan di saat mungkin di cerita sebelumnya kita lupa ngomong ya. Jadi ada yang bilang si Hesti ini yang di saat sakit lama itu tuh di konten sebelumnya, ada yang bilang nanti kalau sudah menikah mungkin sudah hilang, hilang atau berkurang. Nah, soalnya di video sebelumnya gue belum ceritain karena sempat ada yang ngomong yang ngobatin, salah satu yang ngobatin Hesti ini mau dijadiin sama anaknya ngobatin, karena kalau nikah sama si anaknya ini mungkin bakal hilang gitu kan, mungkin biar ada yang jaga gimana, ngerti gitu, bisa ada yang ngontrol. Iya, tapi kan nggak semudah itu juga. Jadi Hesti pun nggak mau kan di saat itu, ya udah akhirnya jalanan biasanya. Sampai tadi dibilang ada calon suaminya ya, sampai saat dia menikah pun emang masih belum hilang gitu kan, karena semuanya itu kalau menurut gue baca ceritanya ya, mungkin Hesti ini emang harus mengontrol pikirannya sih. Karena kalau pikiran kosong terus banyak, misalnya ada banyak masalah atau apa kan pasti pikiran kita kan kacau lah gitu kan, kayak jadi kayak kosong pikirannya macam-macam, nggak konsen segala macam. Jadi si makhluk ini gampang masuk ditambahkan karena Iga Jarang ya, jadi ngontrolnya sih menurut gue ya dari pikiran si Hesti ini gitu. Pokoknya lelahnya itu dijaga banget ya, itu istirahat segala macam, jangan dipaksa. Nah nggak dari situ doang nih, kan tadi bilang sampai menikah pun masih bisa melihatnya. Memang beliau suka masih sering ditampakin lah makhluk yang menyeramkan kayak gimana, walaupun dia nggak bisa kayak benar-benar melihat dengan jelas karena beliau takut kan. Berarti emang bukan keinginannya hanya ya, bentuknya saja, misalnya sosok perempuan ya dia berambut panjang terus putih gitu, tapi kalau untuk mukanya dia belum berani, hanya beberapa kali aja gitu kan, sampai di saat dia pulang kerja lagi pun sampai masih ada yang ngikutin gitu berapa hari kemudian gitu, sampai ada yang ngikutin dia melihat ada sosok yang nunggu di depan pintunya, tapi dia nggak berani masuk, dia nggak masuk sampai rumah mana nih, itu rumahnya dia. Jadi pas dia pulang kerja dia ngikut karena pulang maghrib terus kan, maghrib di jalan gitu kan. Sosok ini nih ada yang berdiri nungguin. Bentuknya lupa ya. Kemarin kalau nggak salah dia cerita itu, tapi laki-laki tapi nggak jelas lah, astral gitu. Ini itu ada makhluk yang ngikutin. Abstrak gitu lah pokoknya. Tapi dia tahu itu kayak seperti sosok laki-laki. Dia pun ngomong cerita sama si suaminya karena dia sudah menikah. Udah nikah nih sekarang. Kan. Mas pasti kan kalau kayak gitu ngerasa badan gak enak. Badan gak enak gitu kan. Ada yang ngikutin kayaknya. Mana itu di depan berdiri. Suaminya ngeliat dong ke arah pintu gitu, pintu depan rumah.
ya suaminya, karena suaminya nggak bisa melihat atau tidak sensitif ya ngeliatnya nggak ada apa-apa gitu kan. Udah suaminya ngomong bicara, sudah nggak usah di ini, hiraukan aja lah gitu, penting kamu istighfar, baca-baca istirahat, iya baca doa segala macam biar nggak diganggu juga, terus bersih cepet-cepet bersih ya udah istirahat, dibawa istirahat kayak gitu. Di situ doang juga ya diganggu gitu sampai dia, nah dia kan udah menikah tadi kan, sampai lanjut lagi dia kira pindah lagi kerjaan yang baru, resign lagi nih, tapi bukan karena makhluk diganggu, bukan emang pure karena kerjaan mau resign juga. Di saat pindah ke kerjaan yang baru masih tetap nih, berarti tetap masih diganggu. Nah di sini karena posisinya itu kerjaan yang baru ini gedungnya itu ada 3 nih. Ada gedung 1. Zaman Covid berarti dia? Enggak, jadi udah enggak zaman Covid. Oh, udah selesai Covid. Udah selesai Covid. Ada gedung 1, 2, 3 dan depannya itu masih lahan kosong. Di mana tuh? Jakarta? Masih di daerah Jakarta Barat. Oh, berarti udah Tangerang Jakarta Barat kan masih dekat ya, perbatasan gitu kan. Nah, itu depannya masih kosong. Ibaratnya kayak baru mau dibangun gedung lah. Masih ada pembukaan lahan gitu kan. Nah, biasa yang kita tahu pada umumnya kadang kan pembangunan gitu ada yang makan tumbal atau nyari tumbal pasti ada. Biasanya, ya. Nah, kita juga nggak tahu ya, kita kan belum tahu jelas. Mitosnya gitu juga. Si KHST ini diganggu lah sama sosok di gedung baru ini nih, gedung kantor baru ini, kantor dia gitu. Diganggunya ini nggak yang siang, nggak yang malam ya, siang ya, gitu. Pokoknya saat dia kerja ya. Saat dia kerja. Nah, di saat jadi diganggunya ini, si KST mau ke toilet kantor kan, beliau tuh berada di lantai 12 atau 9 ya lupa deh. Itu kan, nah dia ke toilet seperti saat dia udah bersih ini di wastafel. Di saat dia mau keluar, jadi toiletnya ada pintu lagi kan? Iya. Ya saat mau keluar, ada sosok nih yang jaga di pintu itu. Dia melihat, tapi dia langsung kayak nunduk, diem dulu. Dia tuh si sosok ini nggak mau minggir atau nggak mau pergi, jadi menghalangi KST buat keluar gitu kan. Jadi ya karena mungkin menurut KST sudah lumayan lama, ada beberapa menit kan. Kalau diem di situ terus kan kayak kerjaan juga ditungguin apa segala macam dan gitu kayak di situ gitu ya. Iya, akhirnya ya udahlah, gue coba lewat aja lah. Iya. Dan akhirnya selayaknya orang normal. Iya, wajar aja. Anggaplah itu nggak ada. Gitu. Udah akhirnya lewat. Nah, sosoknya itu seorang perempuan lagi. Oh, perempuan juga. Lagi nggak tahu kenapa itu sosok perempuan gitu loh. Perempuan, akhirnya dia keluar, paksain aja ya udah, akhirnya keluar. Jadi emang nah di situ si KST ini nggak ceritakan sama teman-temannya. Setelah besoknya atau hari itu juga teman-temannya cerita. Jadi emang nggak cuma KST doang ngalamin itu. Banyak diganggu. Tapi mereka diganggunya nggak melihat sosok, hanya diganggu seperti kayak ada bangku yang gerak kalau lagi lembur, atau nggak ada suara-suara apa di kamar di toilet. Jadi nggak dikasih lihat wujudnya, nggak dikasih. Cuma diganggu dengan gerakan benda-benda, suara kayak gitu. Lebih benda sih kayak gitu kan. Kalau KS ini kan dia punya sensitif kan, jadi mungkin makanya bisa melihat, kelihatan. Nah ya nggak sampai situ aja, masih sering diganggu. Jadi di saat dia ke toilet lagi, nggak tahu kenapa, mungkin tempatnya dia di toilet ya, makhluk itu. Di saat dia di toilet kan, toilet kantor itu kan nggak ketutup atasnya, cuman pakai ibaratnya kayak bilik gitulah. Ya, jadi kayak kotak gitu. Doang atasnya kelihatan. 3 atau 4. Ini sih bikin gue merinding juga. Tiba-tiba lagi, sumpah merinding. Lagi mereka itu duduk biasa. Padahal biasanya duduk kan begini ya. Ini kayak kelihatan lah kalau ke atas kotak gitu kan. Nah, dia si makhluk ini, si perempuan ini duduk di atasnya. Lagi gini. Berarti depan nompo banget. Sama jadi ditompok banget dong. Iya. Terus gimana coba kayak gitu? Kalau kita yang ngerasain kayak gitu langsung pingsan mungkin ya. Kalau gue sih udah nggak mau pingsan ya, gue pingsanin kali itu. Terus karena mungkin kayak si udah sering ngeliat juga ya, mau gimana lagi, dia sampai nangis juga sudah kayak. Tapi sosoknya sama itu juga. Sosoknya masih sama ya, perempuan itu masih kayak entah dia mau interaksi dengan KST atau apa ya, karena si sosok ini mau nunjukin dirinya terus kayak gitu. Nah udahlah, akhirnya dia baca doa lagi, mau gimana ya,
ada yang bilang di toilet nggak boleh baca-baca yang kayak gitu kan, ada yang bilang. Tapi mau nggak mau dong ya kan, karena posisi seperti itu. Ya akhirnya tetap baca doa, berdoa ya. Udah akhirnya paksain keluar, kabur lah gitu kayak gitu. Nah, udah dari sana ngeri dong. Gitu. Langsung benar-benar jelas di atas gantung. Pasti gitu kan. Udah pikiran udah kemana-mana itu, kerjaan juga pasti udah buyar. Nggak dari situ aja. Sampai pas dia pulang ke rumah ikutin. Dia nggak berasa ngikutin, cuman di saat dia pulang ke rumah dia nih cerita kan ke suaminya, pokoknya bukan cerita sih, suaminya tahu kalau dia posisinya mau kayak kesurupan atau enggak mau ada udah tahu nih ciri-cirinya gitu, tanda-tanda nih. Jadi kalau KST mau kerasukan atau ada yang mau masuk ke badannya, ke tubuhnya, itu si KST kayak pasti ngalamin pusing atau sakit kepala yang berat, benar-benar sakit tuh kepala, atau enggak pandangan mulai kosong, badannya lemes, badannya pada sakit lah. Ada tandanya nih ya. Badan lemas gitu kan. Nah, di saat pulangnya tadi digangguin itu kan, dia pulang kan, suaminya melihat dong, kok ini nggak kayak biasanya nih, kayak tanggapannya dia saat ngobrol, terus di pandangannya dia saat ngobrol kok kayak sayu, kayak kosong lah, kayak ada apa nih beda nih, udah wanti-wanti kan, jangan sampai baca. Bener lah terjadi kesurupan, masuk lagi kemasukan sosok perempuan yang tadi. Kacau, masuk ke kerasukan yang tadi, tapi si sosok ini coba diajak ngobrol kan sama si suaminya, maksudnya kamu siapa dan dari mana ya? Gak jawab, cuma hanya ketawa gitu doang. Ntar kalau gitu ketawa, ntar sampai bisa kadang nggak merem dong ya kesurupan ya, sampai kalau dia merasa marah atau gimana biasanya sampai melotot matanya gitu. Akhirnya dia coba dibacain lagi sama suaminya, alhamdulillah keluar dengan sendirinya kayak gitu. Nah, nggak dari situ lagi, masih berlanjut lagi nih di kantor yang ini. Dia nggak ada gangguan dari yang lain, masih di kantor ini nih. Saat dia kerja, baik mungkin dia tetap dari toilet atau dari pantry yang minum. Tiba-tiba kan dia posisi udah nggak di toilet nih, posisi udah nggak di toilet, dia mau ke arah ke meja dia. Tiba-tiba si sosok itu berdiri di depannya, menghadang lagi, nggak mau pergi. Ya mungkin yang lain nggak ngelihat, kayak biasa aja, normal orang gitu. Jadi karena dia yang bisa ngelihat ya langsung, ya mau nggak mau terabas dong, tetap jalan lah. Tiba-tiba ini KST, ini sosoknya nih langsung gitu ya, dia kayak nembus gitu kan, kayak gitu. Nah itu berasa sama KST sampai rumah juga, sampai berasa, maksudnya badannya berasa kayak sakit sini. Kan sebelumnya juga pernah di toilet kan? Toilet kan dia nggak yang terobos kayak gitu, jadi dia langsung lewatin pintu gitu loh. Langsung. Gitu. Kalau ini bener-bener kayak nembus ke rabas di badannya si sosok ini gitu kan, si perempuannya ini. Dan itu berasa efeknya. Gue juga baru tahu kan ada yang begitu gitu. Gue pikir ya kayak di film-film ya, nembus aja, nggak berasa gitu. Kayak nembus asap lah gitu lah ya. Nembus asap, ternyata berasa sampai rumah gitu. Di rumah masih berasa. Nah, dia balik ke tempat duduknya kan, nggak lama ada yang bisikin dari kuping kanan. Bisikin apa tuh? Bisikannya itu kayak apa ya, ngomongnya sih seharusnya sih nggak jelas, cuma ada yang niup sama ada yang bisikin kayak. Mungkin ada yang, mungkin sosok yang tadi. Iya kali ya. Nggak tahu entah dia, makanya sosoknya nggak tahu entah suka atau ada yang mau interaksi atau mau apa kan nggak tahu ya, karena KST itu nggak bisa kontrol. KST itu nggak bisa berbicara dengan sosok itu, nggak bisa komunikasi. Emang nggak mau juga beliau gitu kan, cukup malah pengennya udah jangan sampai ngeliat lagi atau sampai hilang lah gitu ya. Hilang lah. Tapi mau gimana lagi, sampai saat ini pun masih seperti itu, masih sensitif gitu kan. Nah, sampai rumah masih kerasukan lagi sosok itu. Nah, ini yang lebih parah katanya gitu kan. Dia kerasukan lagi, kamu siapa gitu. Suaminya ditanya kan. Yang suaminya nih yang kamu yang di kantor bukan, yang di kerjaannya si ini bukan gitu. Iya katanya. Kamu kenapa masuk ditanya dong gitu. Karena suaminya kesel kan, ngapain sih gini. Iya katanya. Aku mau makan dia katanya. Apa maksudnya makan gitu kan? Suaminya kesel sama kayak gitu. Iya. Maksudnya apa kayak gitu? Gak boleh kayak gitu tuh, keluar gini kan. Gue ditanya-tanya tuh sampai dia ngucap si sosok yang masukin KST ini. Masukin ini. Dia mau jadikan tumbal. Suaminya langsung. Berarti ada yang nyuruh ya? Nggak tahu, makanya ditanya dong sama siapa yang nyuruh, kamu siapa yang nyuruh?
ini dia bilang apa ya, ibarat kita kayak atasan kita lah, kayak bosnya kita lah, ada tuannya nih, ada tuannya. Dia bilang, tuan siapa katanya. Dia nggak jawab. Nah, karena di situ suaminya panik kan. Alhamdulillah suaminya ini punya kenalan ustadz, dia nelfon minta tolong, karena emang dikeluarinnya ini susah, nggak keluar biasanya bisa keluar sendiri, ini enggak. Dicoba segala macam cara nggak bisa keluar, udah sama ibunya sama yang lain gitu kan, nggak bisa. Udah main lama kita, 15 menit lebih, bisa sampai 20 menit, hampir setengah jam mungkin ya. Lama juga. Akhirnya ditelepon minta tolong kan. Di saat minta telepon tuh nggak diangkat-angkat, ada waktu juga, makanya lebih lama kan. Alhamdulillahnya diangkat, coba diobatin jarak jauh. Jarak jauh emang coba suruh ambil air minum, dibaca-bacain lah doa. Suaminya juga suruh baca ayat kursi kalau nggak salah. Nah si Pak Ustadznya nih coba ngobatin dari sana. Info Pak Ustadznya juga katanya si yang ngerasukin ini emang sosoknya ngeyel. Maksudnya kayak nantangin gitu loh, kayak disuruh pergi nggak mau, kayak nantangin banget lah. Karena dia punya bos ya. Apa makanya akhirnya dia ada tuannya. Iya, udah alhamdulillahnya keluarlah sosok itu. Nah kan kita siapa yang nggak kaget tiba-tiba menjadi tunggal, nggak salah apa-apa. Nah pemikirannya suaminya kan di depan sedang ada pembangunan untuk gedung baru ya, entah itu kantor atau kampus gitu kan. Takut itu kayak bahan tumbal untuk itu. Mungkin dia emang nyari yang wangi-wangi nih ya, orang tahu gitu gampang kan. Cuan. Amit-amit jangan sampai gitu kan. Kasian banget sih kalau sampai ituan. Abisnya udah keluar. Nah suaminya minta tolong dong ke pusat-pusat, minta tolong yang mudah-mudahan jangan sampai ganggu lagi gitu ya. Pagerin lah ya istilahnya. Nah, suaminya pun tetap berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dong pastinya kan, minta perlindungan ya Allah. Semoga nggak istri hamba tidak bisa, jangan diganggu-ganggu lagi atau jangan sampai dijadikan tumbal seperti yang diomongin makhluk itu gitu kan. Ya mulai setelah dari situ lancar, nggak ada halangan, nggak ada gangguan. Mungkin memang pertama dari si KST-nya juga yang udah apa ya, capek kerjaan, jadi sering pikirannya kosong. Jadi si hantu ini tuh sering ganggu dia. Sosok ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang infonya nggak ada lagi. Tapi ya kita doain ya teman-teman semuanya, mungkin yang buat yang nonton, doain juga buat KST, mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi ke dirinya gitu. Nggak ada lagi ya intinya gangguan lah, digangguin lagi lah, dan KST bisa cepat sembuh, nggak bisa normal lagi, nggak bisa lihat lagi gitu kan. Karena emang capek teman, nggak yang gimana ya, nggak yang cuma kerasukan terus udah, karena ada efeknya, badan tuh pada sakit, semua lelah sakit, capek, lelah gitu. Kita nggak mau ngelihat tapi dipaksa ngelihat ya, mau nggak mau gitu ngelihat. Dan di saat kerasukan itu kan karena badan kita habis digunakan raganya gitu. Kadang kan yang namanya kerasukan itu nggak cuma yang diem aja atau ngomong, kan berontak gitu. Berontak dia sampai mau nyekek gitu, sampai pernah sih KST ini mau cerita. Jadi sih saat KST kerasukan ini pernah menyekik suaminya kayak gitu. Berarti karena sosok yang dimasuk ini kan macem-macem ya, nggak cuma yang tadi kita ceritain, mungkin banyak yang nggak kita masukin ke sini gitu kan, karena memang banyak nggak ya, emang karena kejadiannya juga nggak cuma sebentar aja gitu, kayak masuk ntar dia udah keluar lagi gitu. Karena posisi KST ya tadi dibilang sering pikirannya lagi kosong, makanya sosok manapun suka masuk juga gitu. Jadi ya saat ini KST masih tetap ngontrol pikirannya biar nggak diganggu lah ya. Iya, jangan sampai kelelahan. Iya, kontrol pikirannya supaya jangan sampai kelelahan, jangan sampai kosong, selalu baca-baca sholawat atau istighfar gitu sih. Makanya tadi kita berdua minta doa dari teman-teman buat si KST doain semuanya supaya nggak diganggu lah intinya. Karena kalau sampai mengingat ke yang belakang, sama sakit yang lama itu sampai 3 tahun lebih ya, sampai rontok rambutnya gitu kan. Itu masih kecil kan. Saat udah besar pun yang tadi sakit lama itu kan karena sampai mata yang menghitam segala macam, nggak bisa tidur gitu kan. Kan kasihan, capek gitu maksudnya. Makanya kita doakan lah bareng-bareng gitu kan. Karena kalau doa dari teman-teman kan, teman-teman banyak nih yang nonton gitu kan. Siapa tahu bisa membantu lah doanya dan bisa melindungi KST lah dari doa-doa kalian semua gitu. Terus itu juga tadi gue baca tuh Ci, dia katanya pulang kampung katanya. Terus juga katanya sempat diganggu juga di kampungnya katanya. Iya, nah kampung dia atau kampung suaminya itu tadi. Oh iya, dia sempat ganggu. Jadi di saat
musim lebaran ya, emang di saat lebaran kan melaksanakan mudik. Nah, dia diajak sama suaminya daerah Jawa Tengah lah gitu kan. Dia pulang lah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, nah sebelumnya sih dia udah pernah ke kampung itu, pernah diajak sama suaminya. Tapi berarti tempat suaminya nih ya? Nggak ada kejadian apa-apa. Nah, di saat lebaran ini kebetulan beliau tidur atau di sana nih, tinggal di tempat saudaranya suaminya yang baru dibangun rumahnya. Bener-bener baru bangun rumah nih, baru ditempatin. Berarti rumah baru nih ya? Malam itu baru ditempatin dan baru diselamatin lah kalau kita kan ada selamatan rumah baru kayak gitu. Baru ditempatin karena emang tidur di situ rame-rame. Bareng-bareng ya, kita mudik gitu kan, pasti kan banyak. Bareng-bareng gitu kan. Pokoknya ada acara keluarga, keluarga si suaminya ini. Dia datang siangnya pun ngeluh sakit lagi kepalanya nih. Sakit banget gitu kan. Udah akhirnya mungkin emang lagi enak badan atau gimana kan mikirnya. Terus pas malamnya di saat KST mau tidur ya, dia melihat sosok sosoknya tuh masih belum jelas nih. Kenapa dia ngeliat sosok? Dia kan tidur di kamar nih. Di kamar namanya rumah baru, belum ada hordingnya dong. Jadi tidur madep kaca atau jendela, keluar nih, langsung keluar depan rumah gitu. Sedangkan kiri rumahnya itu masih kebun, masih hutan lah. Depannya pun masih ada rumah satu, sebelahnya masih hutan. Karena ada rumah. Nah, dia ngeliat keluar. Karena emang posisi di saat itu nggak semuanya belum ada di rumah kan, jadi masih ada yang keluar, ada yang kemana kan, beberapa keluarga gitu. Nah, dia di sana sama suaminya aja, sama saudaranya lain sepupunya gitu. Dia melihat sosok, tapi masih belum jelas kan, karena dia nggak takut kan, tapi tercium nih bau yang sangat nyengat. Baunya tuh kayak kayak bau busuk, kayak bau bangkai gitulah. Tapi nggak ada bangkai di situ. Nggak ada bangkai segala macam. Dia itu kan nggak lama situ dia duduk kan, sambil duduk kan kayak takutan gitu, ada apa gitu. Masuklah sosok anak kecil ke tubuhnya. Belum cerita. Jadi sebelumnya ini kayak sih pernah dimasukin anak kecil, emang sosok anak kecil ini seperti anak kecil Belanda gitu. Umur mungkin 8 tahun kali ya, baru gede, 12 atau 10 tahunan lah. Lupa kayak pokoknya sekitar segini tingginya. Anak gede Dia pakai ya baju rambutnya rambut bule, rambut coklat pirang gitu. Bajunya baju dress putih ala Belanda zaman dahulu. Si anak kecil ini kalau masuk ke tubuhnya KST ini, dia baik. Dia biasanya kayak ngasih tahu nih, ada sosok ini yang mau masuk. Ada yang mau ini, dia mau ganggu, ada yang mau ini, ngasih tahu ya. Dia masuk ke tubuhnya KST untuk kayak mungkin bentengin juga, atau enggak ngasih tahu ke si suaminya atau siapanya yang ada di sebelahnya KST gitu, supaya lindungin KST gitu. Nah, dia masuklah ke badannya si KST kan. Si suaminya udah tahu, nih si ini ya. Karena suaminya udah tahu juga namanya karena sering juga masuk gitu kan. Emang ada apa? Ditanya sama suaminya. Ada yang mau masuk. Siapa itu? Nggak tahu katanya. Dia jahat atau baik? Jahat, dia bilang gitu. Dari mana? Nggak tahu. Ditanya berkali-kali, nggak tahu dari mana gitu. Kamu bisa kan minta tolong bantuin supaya jangan masuk ke tubuhnya KST ini katanya. Katanya. Dia kayak anak kecil kayak gitu, kayak anak kecil banget lah gitu kan. Karena gua nggak tahu ya si suaminya ini maksudnya si suaminya ini bisa ngelihat sosoknya itu kayak gimana ya, cuman dari suaranya aja ya digambarkan benar-benar kayak anak kecil gitu kan. Yaudah akhirnya dia keluar lagi nih, si anak kecil yang masukin tubuhnya KST keluar. Suaminya bilang dong ke istrinya ini, ke KST-nya ini, udah sadar nih ya? Iya, pas udah sadar tadi si ini masuk, dibilang ada yang mengganggu. Oh ya pantesan aku ngeliat si ini, kata si KST ini gitu kan. Akhirnya nggak situ doang, masih ganggu nih, masih sering nampakin. Ternyata tuh ada KST akhirnya ngeliat sosoknya itu dengan jelas. Dia kayak mungkin laki-laki kayaknya, pakaiannya tuh berantakan, kayak nggak jelas lah, pakaian berantakan. Nah di bagian mulutnya itu robek sampai sini, kayak Joker dong. Itu benar-benar kebuka, nggak sampai sini malah. Sini nih. Panjang robek sini. Cuma robek. Gila. Itu serem sih. Terus akhirnya kan di sana si sosok si anak kecilnya ini masuk lagi nih ke tubuhnya.
dia kayak masih tahu dia jahat, dia mau masuk. Karena kita juga nggak tahu kan di sana gimana, akhirnya menurut si KST dia panggil tuh saudaranya yang ada di situ. Kebetulan emang masih ngobrol-ngobrol lah di ruang tamu. Ya, minta buat temenin lah atau gimana kan. Akhirnya karena rame, jadi kan kayak kalau ada apa-apa bisa enak lah gitu ngobrol, kan. Bisa ada yang bantu. Akhirnya si anak kecil itu keluar, ya udah kita tetap masih si KST-nya sama saudara yang lain masih tetap ngobrol lah supaya mencairkan suasana sambil nyetel ayat-ayat suci Al-Quran merotal sampai, dan si KST-nya pun sambil istighfar lah, baca-baca ayat kursi kayak gitu kan. Tapi di saat si KST ini ngobrol sama si sepupunya, saudaranya dan suaminya, itu tuh si sosok itu masih ada di depan rumah. Oh, tapi nggak masuk, masih ngeliatin nggak masuk, aneh kayak gitu. Penasaran dia mau masuk. Kita nggak tahu ya di sana tuh kenapa nggak bisa masuk gitu kan. Tapi alhamdulillah juga nggak masuk gitu. Nah, sosok ini pun emang nggak, alhamdulillahnya si KST bilang nggak nyampe masuk badannya, cuman dia nampakin aja di depan. Tapi yang melihat, iya, di saat ngobrol di ruang tamu itu si baunya nyengat ini masih ada terus gitu, masih muncul terus, masih kayak ya kayak si suaminya sama si sepupunya yang lain bilang, lu nyium gak sih gitu kan? Iya nih gue nyium, bisa nyiumnya kayak apa gitu kan? Bau busuk atau bau bangke gitu, wing gitu ya, wing lewat. Tapi di gua tuh nggak ada apa-apa, sebelumnya pun emang nggak ada bau gitu. Ya udah akhirnya dari sana kan, karena dekat rumah depannya itu rumah adenya gitu, adenya suaminya. Nah dia nelfon lah, panggil gitu kan. Gue datang, pas datengin ya, nggak ada apa-apa, katanya udah kayak tenang. Dapat info juga katanya di rumah itu udah dibentengi dengan yang nggak tahu lah dengan apa gitu, di kampung gitu, ya, Jawa mungkin udah ada yang rumah baru itu udah dibentengi. Makanya mungkin bisa jadi si setan ini nggak bisa masuk ke dalam rumah, sosok ini nggak bisa masuk dalam rumah ya karena udah dibentengin. Ya nggak tahu lah bentengin ini dari apa gitu, secara goib lah ya, secara goib kita kan nggak ngerti ya. Dari situ ya alhamdulillah tenang, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Gitu lah. Mungkin tadi balik lagi gitu ya, kita doain aja lah. Kayak ini kasian juga sih ya kalau diganggu, jangan selalu diganggu, jangan selalu kemana-mana pun juga jadi nggak tenang sih gitu. Itu sih Mas Ivan paling dari ceritanya KST ya. Mungkin nanti akan ada cerita dari teman-teman yang lain juga mungkin. Kita harap sih seperti itu ya. Ada yang mau ngirimin apa jangan malu-malu, nanti kita samarkan namanya untuk daerahnya, mungkin nggak mau supaya nggak kelihatan lebih spesifik gitu kan. Gitu. Mungkin gitu aja ya, kelanjutan part 2 dari KST ini. Mungkin berakhir di part 2 aja gitu kan. KST pun udah menjalankan kehidupannya dengan senormal mungkin, dibuat kontrol dirinya itu lebih baik lagi supaya tidak kosong pikirannya dan tidak kacau pikirannya gitu kan. Ya gitulah. Oke, teman-teman yang punya cerita pengalaman horor, punya cerita-cerita mistis itu bisa lah kita sharing ke sini. Mau datang ke sini bisa, mau kirim seperti KST juga bisa. Karena nanti kan punya tips and tricks cara supaya tidak bisa diganggu atau apa gitu kan. Di share juga ke teman-teman nantinya gitu kan. Oke, mungkin sekian dari kita ya Mas Ivan ya. Udah lumayan ini nih dari KST ceritanya kan. Pokoknya tonton terus ya video kita. Tonton terus video kita, pokoknya dukung terus supaya kita rajin bikin kontennya, bikin semangat nyari narasumbernya gitu. Oke lah, gitu. Jangan lupa gue ingetin lagi, subscribe, like, comment, and share. Nyalain loncengnya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.